Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang menyingkap tabir hati, yang menunjukkan jalan cahaya bagi mereka yang bersedia merendahkan diri, dan yang menurunkan hujan ilmu bagi hati yang subur oleh keikhlasan. Solawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia, Nabi Muhammad, sang teladan rendah hati, yang sujudnya penuh tangis dan zikirnya meluruhkan takanur dari dada umatnya. Saudaraku seiman, sesungguhnya di antara penyakit hati yang paling halus, paling tersembunyi, namun paling berbahaya, adalah kesombongan. Ia tidak tampak dalam pandangan mata, tetapi meresap ke dalam darah dan menyelinap ke dalam setiap amal. Ia hadir saat kita merasa lebih baik, saat merasa paling tahu, saat merasa amal kita sudah cukup menjadi pembuka surga. Padahal, di hadapan Allah, seluruh amal tanpa kerendahan hati hanyalah tumpukan debu yang diterbangkan angin. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang masyhur, Ihya Ulumuddin, menyingkap penyakit kesombongan ini dengan tajam dan dalam. Ia tidak hanya mendiagnosa, tetapi juga memberikan obat paling ampuh untuk mengikisnya dari akar, agar jiwa kembali jernih dan hati bisa mencicipi manisnya tawadu. Makna dan bahaya kesombongan menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali menyebut kesombongan sebagai takanur, yaitu sikap batin yang merasa diri lebih mulia dari orang lain. Ini adalah penyakit yang awalnya menimpa iblis saat ia menolak bersujud kepada Adam. Iblis berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah." Quran Surat Al-A'raf 12. Kalimat ini, menurut Al-Ghazali, adalah akar segala bentuk kesombongan, merasa lebih tinggi, lebih utama, dan lebih layak dibandingkan orang lain. Lalu bagaimana seorang hamba bisa selamat dari penyakit yang merusak ini? Pertama, mengenali hakikat diri sendiri. Obat pertama dan paling utama yang diajarkan Al-Ghazali untuk mengikis kesombongan adalah menyadari hakikat dirinya sendiri. Siapakah kita? Dari apakah kita berasal? Renungkanlah. Kita hanyalah segumpal tanah yang lemah. Diciptakan dari saripati tanah yang hina, lalu dibentuk dalam kegelapan rahim, kemudian lahir tak berdaya. Kita tidak tahu kapan ajal tiba, tidak tahu apakah amal kita diterima atau tertolak. Maka bagaimana mungkin kita pantas menyombongkan diri? Al-Ghazali berkata, tidaklah seseorang menyombongkan dirinya kecuali karena kebodohannya terhadap asal mula penciptaannya dan akhir kehidupannya. Orang yang menyadari dirinya adalah makhluk lemah, akan malu untuk membusungkan dada. Ia akan tunduk, karena tahu bahwa semua nikmat yang ia miliki hanyalah titipan, bukan hasil kekuatannya sendiri. Bayangkan jika seseorang berjalan di atas tanah dengan dada terangkat tinggi, padahal ia berjalan di atas ciptaan Allah, menghirup udara miliknya, dan hidup dengan jantung yang Allah gerakkan. Betapa bodohnya jika ia merasa hebat. Kedua, mengenali keagungan Allah dan keterbatasan diri. Imam Al-Ghazali dalam Ihya menyebutkan bahwa kesombongan hanya bisa ditumbangkan oleh ilmu dan perenungan yang mendalam tentang keagungan Allah. Jika seseorang benar-benar mengenal Allah, ia akan otomatis merasa kecil. Sebaliknya, jika seseorang merasa besar di hadapan makhluk, itu pertanda bahwa hatinya belum benar-benar mengenal Allah. Ia berkata, kesombongan adalah hijab yang menghalangi seseorang dari mengenal Allah. Dan tidak akan bisa seseorang masuk ke dalam marifah, selama di dalam hatinya masih ada rasa lebih tinggi dari orang lain. Karenanya, salah satu obat paling mujarab untuk mengikis sombong adalah merenungkan keagungan Allah, membaca ciptaannya, menyaksikan kekuasaannya dalam setiap detak jantung dan hembusan angin. Hati yang disinai cahaya Allah akan merasa sangat kecil dan hina, dan justru dari kehinaan itulah timbul rasa cinta dan takut yang benar kepadanya. Ketiga, mengamalkan tawadu dalam kehidupan nyata. Al-Ghazali menegaskan bahwa penyakit kesombongan tidak akan sembuh hanya dengan ilmu,
tetapi harus dengan latihan nyata dalam bentuk perilaku tawadu. Tawadu bukan berarti merendahkan diri secara palsu, tetapi menempatkan diri sesuai kenyataan, tanpa berlebih dan tanpa pamer. Tawadu adalah menyambut orang miskin dengan hangat, tidak memandang hina orang bodoh, tidak merasa lebih karena ilmu, tidak merasa suci karena ibadah. Beliau menulis, "Jika engkau ingin menaklukkan kesombongan, maka rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang engkau anggap di bawahmu. Duduklah bersama mereka, pelajarilah akhlak mereka, dan jangan pernah merasa engkau lebih utama dari mereka." Berapa banyak orang saleh yang diam-diam merasa tinggi. Ia tidak berkata secara lisan, tetapi hatinya berkata, "Aku lebih mulia dari si fulan karena aku rajin salat malam." Padahal Allah lebih melihat ketulusan, bukan kuantitas amal. Maka, obatnya adalah melatih diri untuk tidak menganggap amal sebagai keunggulan, tapi sebagai amanah yang belum tentu diterima. Keempat, mengingat akhir kehidupan. Salah satu cara yang paling menggugah hati untuk mengikis kesombongan menurut Al-Ghazali adalah dengan merenungi kematian dan kehidupan setelahnya. Apa yang akan kita bawa saat nyawa diambil? Apakah jabatan, gelar, nama baik, atau popularitas? Tidak, kita hanya membawa hati yang bersih. Al-Ghazali berkata, orang yang menyombongkan dunia, seperti orang yang menyombongkan pakaian yang akan segera dilucuti oleh tanah. Ia tidak sadar bahwa tubuhnya sebentar lagi akan digerogoti oleh ulat, dan amalnya akan ditimbang di hadapan Allah. Maka di manakah ruang untuk sombong? Setiap malam, hendaknya kita memandangi kubur, mengingat liang sempit dan gelap, membayangkan tubuh kita sendiri yang dibungkus kain kafan, disalatkan, lalu ditimbun tanah. Di sana, kesombongan akan menjadi penyesalan abadi, dan hanya tawadu yang menjadi cahaya penerang. Kelima, meneladani Rasulullah dalam kerendahan hati. Dalam Ihya, Al-Ghazali berkali-kali mengulang keagungan akhlak Rasulullah sebagai puncak teladan dalam kerendahan hati. Beliau adalah makhluk paling mulia, tetapi tidak pernah sekalipun merasa lebih tinggi. Ia makan bersama budak, duduk bersama orang miskin, mendatangi undangan orang biasa, memikul barang sendiri, dan tidak pernah menolak jika dipanggil oleh nama biasa. Beliau bersabda, "Aku hanyalah seorang hamba. Aku makan sebagaimana seorang hamba makan, dan aku duduk sebagaimana seorang hamba duduk." Lalu, siapakah kita yang merasa pantas meninggikan diri? Meneladani Rasulullah bukan hanya dalam ibadahnya, tapi juga dalam ketundukannya kepada Allah, dan kerendahannya kepada manusia. Wahai saudaraku, kesombongan adalah racun yang diam-diam merusak hati. Ia membuat amal menjadi sia-sia, doa terhalang, dan cinta ilahi tertutup. Al-Ghazali, dengan kejernihan ilmunya, membuka jalan bagi kita untuk menemukan obat paling ampuh mengikisnya. Obat itu tidak lain adalah marifat terhadap Allah, kesadaran akan hakikat diri, perenungan kematian, latihan tawadu, dan teladan Rasulullah. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita merenungi hakikat kesombongan dan obat utamanya dalam bagian pertama yaitu dengan menyadari kehinaan diri, merenungi keagungan Allah, melatih tawadu, mengingat kematian, dan meneladani Rasulullah, maka pada bagian ini kita akan menyelami lebih dalam tentang tanda-tanda kesombongan yang tersembunyi, serta latihan-latihan jiwa yang direkomendasikan oleh Imam Al-Ghazali untuk mencabut akar kesombongan hingga ke lubuk hati terdalam. Sebab banyak dari kita merasa telah bebas dari sombong, padahal ia masih menetap di dada, hanya saja berubah rupa dan nama. Kadang dalam bentuk bangga atas ilmu, kadang dalam bentuk ejekan halus terhadap orang lain, bahkan dalam bentuk merasa telah rendah hati yang sejatinya adalah kesombongan terselubung. Tanda-tanda halus kesombongan dalam diri. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengurai dengan tajam berbagai bentuk kesombongan yang tidak kentara, namun sangat berbahaya. Ia menulis,
Orang yang sombong bukan hanya yang mengangkat kepalanya dan membusungkan dada, tapi juga orang yang merasa dalam hatinya lebih baik daripada orang lain walau tidak diucapkan. Berikut beberapa tanda halus kesombongan menurut Al-Ghazali. 1. Merasa lebih berilmu dan meremehkan yang tidak paham. Orang yang merasa dirinya sudah menguasai ilmu agama lalu memandang bodoh mereka yang belum tahu, padahal belum tentu amalnya lebih baik, telah jatuh ke dalam kesombongan. Ia merasa sudah dekat dengan Allah karena bacaan kitabnya banyak, padahal Allah menilai hati dan bukan hafalan. 2. Menganggap rendah amalan orang biasa. Kadang kita meremehkan orang yang tidak salat malam, tidak puasa sunnah, atau tidak ikut kajian. Padahal bisa jadi amal mereka lebih ikhlas, lebih murni, dan diterima oleh Allah, sedangkan amal kita penuh pamrih dan riya. Sungguh, merasa amal kita lebih baik dari orang lain adalah bentuk takanur batin yang sangat berbahaya. 3. Susah menerima nasihat dari yang dianggap lebih rendah. Seseorang yang hatinya tersentak saat dinasihati oleh orang miskin, orang yang lebih muda, atau orang yang tidak dikenal, lalu menolaknya bukan karena isi nasihat tapi karena siapa yang menyampaikan, telah memperlihatkan tanda sombong. Padahal, nasihat bisa datang dari siapa saja. Bahkan dari anak kecil dan orang fasik, jika ucapannya benar, ia tetap cahaya. 4. Suka disanjung dan tersinggung jika tidak dihormati. Al-Ghazali menyebut, cinta pujian dan penghormatan adalah jalan awal menuju kesombongan. Jika seseorang senang dipanggil dengan gelar kehormatan, ingin duduk di depan, ingin disambut, dipuji, dihormati, maka itu tanda bahwa hatinya belum bersih dari riya dan takanur. Lalu bagaimana menyembuhkan semua ini? Latihan jiwa untuk mengikis kesombongan. Menurut Imam Al-Ghazali, obat kesombongan bukan sekadar tahu dan mengerti, tapi harus disertai dengan latihan-latihan khusus yang mengarah pada perendahan ego secara nyata. Berikut latihan praktis yang diajarkan oleh Al-Ghazali. 1. Mendekati dan mencintai orang-orang yang dianggap lebih rendah. Datangilah orang miskin, duduklah bersama mereka, dengarkan curahan hati mereka, dan layanilah mereka sebagaimana melayani orang terhormat. Bukan karena mereka butuh kita, tapi karena kita yang butuh mereka untuk menyembuhkan hati. Al-Ghazali menulis, tidak akan sempurna kerendahan hati seseorang sampai ia mencintai duduk bersama orang miskin sebagaimana ia mencintai duduk bersama orang kaya. 2. Tidak memilih tempat duduk dan tidak mencari kehormatan di majelis. Biasakanlah duduk di tempat biasa, tidak berebut posisi depan, tidak memaksakan diri ingin dipersilakan. Jika nama tidak disebut, tidak tersinggung. Jika tidak diajak bicara, tidak merasa dihina. Latihlah diri untuk ikhlas menjadi biasa-biasa saja. 3. Menutupi amal kebaikan dan tidak memamerkannya. Orang yang suka menyebut amalnya baik langsung atau tersirat sedang merusak dirinya sendiri. Amal itu seperti api dalam kayu. Jika dibuka sebelum waktunya, akan padam. Maka tutuplah amal dari manusia. Cukuplah Allah yang tahu. Inilah langkah ampuh untuk mencegah sombong karena amal. 4. Menjadikan kematian sebagai sahabat perenungan. Tak ada yang lebih memecahkan sombong selain mengingat kematian dengan penuh penghayatan. Al-Ghazali berkata, orang yang selalu mengingat kubur dan kehinaan jasadnya di dalam tanah, tidak akan berani meninggikan diri di atas orang lain. Ambillah waktu khusus setiap malam. Bayangkan diri kita dibungkus kain kafan. Bayangkan tubuh kita membusuk dalam liang. Tidak ada pujian, tidak ada gelar, tidak ada pengikut. Yang tersisa hanyalah amal dan keadaan hati. 5. Memaafkan dan mendoakan orang yang menghinakan kita. Salah satu latihan paling berat namun paling mujarab untuk menghancurkan kesombongan adalah memaafkan mereka yang menyakiti kita, dan bahkan mendoakan kebaikan untuk mereka. Kesombongan tumbuh subur dari luka yang tidak dimaafkan, dari rasa ingin membalas,
dan dari rasa ingin menunjukkan bahwa kita lebih baik. Padahal, hati yang bersih justru bersinar karena kerendahan hati dalam memaafkan. Tanda-tanda sembuh dari kesombongan. Al-Ghazali menyebutkan bahwa salah satu tanda hati telah bersih dari sombong adalah saat seseorang merasa takut bahwa amalnya tertolak, dan ia tidak merasa lebih baik dari siapapun bahkan dari seorang pendosa. Ia tahu bahwa keberuntungan akhir hidup tidak bisa diukur dari keadaan sekarang. Maka ia terus waspada, menjaga niat, dan memperbaiki diri dalam diam. Dalam Ihya, beliau menuliskan, "Engkau tidak tahu bagaimana akhir hidupmu, dan engkau tidak tahu bagaimana akhir hidup orang yang engkau remehkan. Maka jangan sekali-kali engkau menilai dirimu lebih baik. Orang yang telah sembuh dari sombong akan merasa semua orang lebih baik darinya. Ia tidak bangga, tidak rendah diri, tapi tahu diri. Ia tahu bahwa Allah Maha Tahu apa yang tersembunyi, dan cukup baginya Allah sebagai penilai. Wahai saudaraku, kesombongan itu seperti asap hitam yang menyelimuti hati. Ia membuat cahaya tidak bisa masuk, membuat nasihat sulit menyentuh, dan membuat kita jauh dari kasih sayang Allah. Namun, Imam Al-Ghazali dengan cahaya ilmunya telah membentangkan jalan keluar. Mulailah dengan mengenali tanda-tandanya, lalu obatilah dengan latihan jiwa dengan latihan merendah, dengan mengenal Allah, dan dengan membiasakan tawadu dalam segala hal baik dalam lisan, sikap, maupun pikiran. Insya Allah, pada bagian ketiga, kita akan menyelami hakikat paling dalam dari kesombongan spiritual, bahaya menyombongkan amal, dan bagaimana tawadu menjadi pintu terbuka menuju kemuliaan sejati. Saudaraku yang sedang menginginkan kejernihan hati, dalam dua bagian sebelumnya, kita telah mengupas penyakit kesombongan dari permukaannya, tanda-tanda lahir, penyebab, serta latihan-latihan jiwa untuk merendahkan diri. Namun sesungguhnya, di balik lapisan luar itu, terdapat tingkatan kesombongan yang lebih dalam, lebih berbahaya, dan lebih tersembunyi. Kesombongan yang justru muncul dari dalam ibadah dan amal saleh. Inilah yang disebut Imam Al-Ghazali sebagai kesombongan spiritual, kesombongan yang berselimutkan agama. 1. Kesombongan karena amal saleh, jerat tipis namun mematikan. Imam Al-Ghazali berkata, salah satu bentuk kesombongan yang paling halus dan paling berbahaya adalah ketika seseorang menyombongkan diri karena ketaatan kepada Allah, ia merasa telah banyak beribadah, telah menjadi ahli zikir, ahli tahajud, ahli dakwah, lalu memandang hina orang lain yang tidak seperti dirinya. Kesombongan seperti ini jauh lebih sulit dikenali. Ia tidak tampak secara fisik. Bahkan, orang yang mengidapnya pun merasa bahwa ia sedang berjalan di atas jalan kebaikan. Namun diam-diam, hatinya berbisik, "Aku lebih baik darinya. Aku lebih taat. Aku lebih istiqomah." Inilah suara iblis yang halus, yang membisik dalam balutan ibadah. Maka betapa banyak orang yang tersesat dalam selubung kebaikan, padahal sejatinya mereka sedang mengagungkan diri sendiri, bukan mengagungkan Allah. 2. Kesombongan karena ilmu, jerat bagi para penuntut dan ulama. Al-Ghazali menaruh perhatian sangat besar terhadap kesombongan yang muncul dari ilmu. Sebab, menurut beliau, ilmu adalah cahaya, namun ketika cahaya itu tidak dibarengi dengan keikhlasan, ia akan membakar. Beliau berkata, orang alim yang sombong lebih berbahaya daripada 1000 ahli maksiat yang bodoh. Mengapa demikian? Karena orang alim apalagi jika diakui masyarakat akan sulit menerima nasihat, cenderung merasa paling benar, dan menganggap dirinya sebagai satu-satunya penjaga kebenaran. Jika tidak hati-hati, ia akan memonopoli kebenaran, padahal Allah lah pemilik hakikat kebenaran. Maka Al-Ghazali menasihati para pencari ilmu agar senantiasa merasa bodoh di hadapan ilmu Allah, dan menjadikan setiap majelis ilmu sebagai ladang kerendahan hati, bukan panggung kebanggaan. 3. Kesombongan karena keturunan, nasab, atau gelar.
Al-Ghazali juga memperingatkan tentang kesombongan nasab, yaitu merasa mulia karena garis keturunan, marga, atau keluarga besar. Ia menulis, banyak orang yang menisbatkan dirinya kepada Nabi lalu merasa bahwa dirinya suci, terjaga, dan lebih utama dari selainnya. Padahal tidak ada nasab yang berguna jika hati rusak dan amal tidak diterima. Kebesaran seseorang bukan ditentukan dari silsilah, tetapi dari takwa dan amal yang tersembunyi. Demikian pula kesombongan karena gelar akademik, jabatan agama, atau popularitas dakwah, semua itu bisa menjadi sebab kehancuran jika tidak dibarengi dengan rasa takut kepada Allah. 4. Kesombongan yang tak terasa, menganggap diri telah tawadhu. Ini adalah kesombongan tingkat tinggi, seseorang merasa dirinya sudah rendah hati. Ia merasa telah berhasil mengikis takanur, dan dari rasa itu, muncullah perasaan, aku sudah tidak sombong seperti orang lain. Padahal itu sendiri adalah bentuk baru dari kesombongan. Ia menyombongkan kerendahan hatinya. Al-Ghazali berkata, orang yang benar-benar tawadhu tidak sadar bahwa dirinya tawadhu. Ia seperti pohon yang menunduk karena berat buahnya. Ia hanya menunduk, tidak berbicara tentang buahnya. Tawadhu sejati tidak memerlukan pengakuan, tidak mencari pujian. Ia hidup tenang dalam dada, seperti akar yang menyerap air secara diam-diam, namun menumbuhkan pohon besar yang menyejukkan siapapun yang berteduh. 5. Puncak tawadhu dan cinta Allah. Saudaraku, ketahuilah bahwa tawadhu adalah pakaian para kekasih Allah. Semakin ia dekat kepada Allah, semakin ia merendah kepada sesama. Rasulullah manusia paling mulia bersabda, barang siapa merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan meninggikannya. Dan barang siapa menyombongkan diri, maka Allah akan menghinakannya. Hadis riwayat Muslim. Al-Ghazali menuliskan, ketika engkau melihat orang fasik, jangan kau pandang dengan kebencian, tapi dengan rasa takut, bagaimana jika aku meninggal dalam keadaan lebih buruk darinya. Beginilah cara orang-orang suci menjaga hatinya. Mereka takut Allah membalikkan keadaan. Mereka tidak berani menilai orang lain, karena mereka sibuk menilai diri sendiri. Kisah-kisah inspiratif para ulama yang merendahkan diri. Agar hati kita makin tergerak, Imam Al-Ghazali menyelipkan kisah-kisah para wali Allah yang tawadhu. 1. Imam Malik dan orang biasa. Suatu ketika, Imam Malik duduk memberi fatwa di Masjid Nabawi. Tiba-tiba seorang lelaki desa bertanya dengan gaya bicara yang kurang sopan. Orang-orang menegurnya. Namun Imam Malik menunduk dan menjawab dengan lembut. Seseorang bertanya, wahai Imam, mengapa engkau melayani orang itu begitu sabar? Beliau menjawab, ilmu ini adalah amanah. Jika sombong, ia menjadi bencana. Jika tawadhu, ia menjadi cahaya. 2. Ibrahim bin Adam dan si tukang roti. Ibrahim bin Adam, raja yang menjadi sufi, suatu hari mampir ke rumah tukang roti. Ia meminta sisa roti keras, dan duduk di tanah memakannya. Tukang roti bertanya, wahai tuan, siapakah engkau? Beliau menjawab, aku adalah orang hina yang sedang belajar menjadi hamba. Wahai saudaraku, kesombongan adalah tirai hitam yang menghalangi cinta ilahi. Ia merusak amal, menutup pintu nasihat, dan membuat seseorang berjalan tanpa cahaya. Sedangkan tawadhu adalah cahaya suci yang menuntun hati menuju Allah. Ia tidak menuntut pengakuan. Ia tidak mengejar penghormatan. Tapi justru dari tawadhu itu Allah menanamkan cinta dalam hati manusia. Imam Al-Ghazali menutup bab tentang kesombongan dalam Ihya, dengan doa indah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kehinaan diri kami, dan muliakan kami dengan mengenalmu. Jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang engkau beri pakaian tawadhu, dan jauhkan kami dari sifat takanur yang membinasakan. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi cahaya yang membuka hijab di hati, membimbing kita untuk terus merendah agar Allah meninggikan,
dan membebaskan kita dari penyakit hati paling tersembunyi, kesombongan. Terakhir, merendahlah maka engkau akan diangkat. Wahai saudaraku yang sedang menempuh jalan pulang menuju Allah. Setelah menapaki 3 bagian pembahasan tentang kesombongan, dari pengertian dan bahayanya, tanda-tanda halus yang tersembunyi, hingga latihan jiwa dan puncak tawadu kita sampai pada satu kenyataan yang tidak bisa disangkal, bahwa musuh terbesar dalam hidup ini bukanlah orang lain, tetapi keangkuhan dalam diri sendiri. Kesombongan adalah racun tak terlihat yang membunuh perlahan. Ia hadir dalam bisikan hati, dalam pandangan sinis, dalam sikap merasa paling tahu, dalam ibadah yang penuh pujian, dan dalam ilmu yang tidak dibarengi rasa takut kepada Allah. Imam Al-Ghazali telah menyingkap penyakit ini dalam Ihya Ulumuddin dengan kejernihan yang dalam. Beliau tidak sekadar menunjukkan betapa berbahayanya takanur, tetapi juga membimbing kita dengan obat yang ampuh dan suci, tawadu, rasa hina di hadapan Allah, kesadaran akan akhirat, dan marifat terhadap diri sendiri. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menanamkan cahaya dalam hati yang dipenuhi kesombongan. Hati yang tinggi tidak bisa diisi. Hati yang menganggap dirinya cukup, tidak akan menerima petunjuk. Tapi hati yang rendah, takut, dan merasa butuh kepada Allah, justru menjadi tempat turunnya rahmat dan ampunan. Tawadu adalah kunci segala kemuliaan. Allah tidak memilih nabi-nabinya dari kalangan orang sombong. Mereka semua merendah. Lihatlah Nabi Muhammad, makhluk paling mulia, namun paling lembut, paling sederhana, dan paling bersahaja. Beliau tidur di atas tikar, makan di lantai, menyapu rumahnya sendiri, menangis dalam sujud, dan tidak pernah merasa lebih dari siapapun. Sungguh, siapa yang merendah karena Allah, maka Allah akan meninggikannya di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, siapa yang menyombongkan diri walau sebutir debu, maka pintu surga akan tertutup baginya. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Maka merendahlah, bukan untuk dilihat orang, tapi karena engkau sadar, bahwa engkau bukan siapa-siapa tanpa kasih sayangnya. Amalmu belum tentu diterima. Ilmumu belum tentu menyelamatkanmu, dan hidupmu hanya sementara. Merendahlah, agar engkau bisa belajar, agar engkau bisa menerima nasihat, agar engkau bisa berjalan dengan ringan tanpa beban pencitraan. Sebab orang yang rendah hati, langkahnya ringan, pikirannya jernih, dan hatinya lapang. Merendahlah, agar engkau bisa mencintai dan dicintai. Sebab hati manusia diciptakan condong kepada mereka yang tidak sombong. Tawadu menumbuhkan kasih, dan kasih membuka pintu langit. Lalu mari kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Ya Allah, tundukkanlah hati kami dari segala bentuk keangkuhan. Koyakkan tirai kesombongan dalam diri kami, walau sekecil debu. Lembutkan jiwa kami agar mampu bersujud dengan kerendahan yang tulus. Berikan kami rasa takut kepadamu yang menjadikan kami tidak berani meninggikan diri. Ya Allah, tanamkan dalam diri kami cahaya tawadu, sebagaimana Engkau tanamkan dalam jiwa para kekasih-Mu. Jadikan kami orang yang lebih mencintai tempat tersembunyi daripada panggung sanjungan. Lebih bahagia dalam doa yang diam, daripada pengakuan yang riuh. Dan wafatkan kami dalam keadaan bersih dari kesombongan. Agar kami bisa kembali kepadamu dalam keadaan Engkau ridha. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.